Oke? Udah? Udah. Bagus. Bagus sekali. Nah, itu dia tuh. Suara dari fan Persib. Ada 2 fan Persib nih. Mantap. Yang satu di belakang kamera, satu lagi di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan itu adalah anak saya, Jas, tapi yang nggak mau masuk kamera. Di belakang kamera adalah istri saya yang biasa merekam ya konten-konten dari channel YouTube Triple B. Tapi dia juga nggak mau masuk kamera. Ya anyway teman-teman, welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang hasil undian dari fase grup AFC Champions League 2. Nah, sebelum saya membahas tentang fase grup ini, teman-teman perlu pahami bahwa AFC Champions League 2 ini sebelumnya adalah AFC Cup. Tapi untuk musim ini dirubah namanya. Jadi, tim yang bisa menjadi juara di AFC Champions League 2 ini musim depan akan bisa bermain di AFC Champions League Elite. Jadi mirip juga seperti di kompetisi antar klub Eropa ya. Kan di kompetisi antar klub Eropa ada Champions League dan di bawah Champions League ada Europa League. Jadi tim yang bisa menjadi juara dari Europa League musim depannya akan bisa langsung bermain di Champions League fase grup. Nah, saya ingin membahas hasil undian karena ada wakil dari Indonesia, yakni Persib Bandung yang kita tahu menjadi juara dari Liga 1 musim lalu. Nah, saya bicaranya biasa saja ya, gak semangat, gak menggebu-gebu karena memang saya lagi capek teman-teman. Dari pagi ini jadwal saya sibuk sekali ya, dan tadi juga saya sempat berolahraga, baru sekarang nih saya bisa membuat kontennya, dan saya juga ada membaca begitu banyak pesan dari teman-teman di akun Instagram saya ya, di DM, dan kemudian di konten dari channel YouTube Triple B yang sebetulnya saya buat tadi pagi, tapi baru juga saya upload tadi siang tentang timnas yang akan main di GBK ya, lawan Australia. Juga di kolom komentarnya banyak sekali di antara teman-teman yang request agar saya membuat konten ini. Nah, maka itu baru sekarang nih saya punya waktu untuk membuat konten ini. Nah, ini sekarang kalau yang namanya ada wakil Indonesia, ya tentu dong harus kita support ya, karena kan membawa nama negara. Dan kita tahu bahwa Persib Bandung menjadi juara dari Liga 1 musim lalu juga dengan cara yang sangat sulit. Ya, karena kita tahu di awal musim lalu kan ada pergantian pelatih, kemudian pelatih baru yang masuk, yaitu Boyan Hodak, membutuhkan waktu untuk membuat tim ini bermain secara konsisten. Maka itu Persib Bandung tidak bisa menjadi pemuncak klasmen atau tim yang menyelesaikan regular series di posisi puncak karena memang ada pergantian pelatih. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring kompetisinya berjalan, nah kita bisa melihat kan permainan dari Persib semakin konsisten. Maka itu di final series atau yang kita kenal juga dengan istilah kerennya itu Championship Series, nah Persib lah yang bisa menang terus-menerus dan tentunya menjadi juara. Dan bermain di Asia itu tentu tantangannya jauh lebih besar bagi para pemain Persib Bandung. Karena sudah pasti mereka akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat. Tapi tantangan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi para pemain Persib. Khususnya para pemain lokal yang kita harapkan bisa juga mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi ya pada saat mereka bertanding lawan pemain-pemain yang levelnya yang kita harapkan jauh lebih tinggi. Apalagi kita tahu kan di Champions League, apakah itu Champions League Elite ya di level Asia atau juga di Champions League 2, ya tim-tim yang bertanding memang adalah tim-tim yang kuat, kecuali nanti di tier ketiga ya. Kita tahu kan Madura United kan mengikuti tier ketiga, saya lupa tuh namanya apa ya, di Asia. Nah, jadi ya disinilah sekarang tantangan bagi para pemain Persib Bandung. Dan bagi para pemain lokal yang kita harapkan tentu mereka bisa perform agar juga nanti bisa mendapatkan panggilan untuk membela tim nasional Indonesia. Dan dengan lebih sering klub-klub Indonesia itu bermain di level Asia, tentu itu juga lah yang nanti akan bermanfaat bagi tim nasional Indonesia. Nah, sekarang saya ingin membahas ya tentang grup dari Persib Bandung, dan kalau menurut saya, Persib masuk ke grup manapun, ya udah pasti grup yang berat. Karena ya ini lawan-lawan yang mereka hadapin di
negara mereka adalah tim-tim yang memang bersaing di papan atas kan. Dan kita lihat Persib masuk ke grup F ya, kalau nggak salah Persib ini masuk ke grup F ya. Nah di grup F ini nih teman-teman, awalnya saya sudah tahu nih akan ada drawing, tapi saya lupa terus tiba-tiba saya gak mengikuti. Kemudian keluar nih beritanya ya rame. Betul Persib masuk ke grup F. Dan bagusnya juga Persib tidak gabung dengan klub dari Korea Selatan atau juga dari Jepang. Karena dari Korea Selatan nih ada Jeonbuk Hyundai Motors. Ya ini kita tahu adalah klub yang kuat. Ada juga Sanfrecce Hiroshima, klub yang jauh lebih kuat. Ada juga klub dari, ya betul ini 2 klub ya. Karena ini yang masuk ke zonanya Persib ya. Jadi bagus juga tidak satu grup dengan Sanfrecce atau juga dengan Jeonbuk. Tapi masuk satu grup dengan klub dari China ya, atau dari Tiongkok, Zhejiang. Nah Zhejiang ini saya tadi analisa, saya sempat juga nonton highlights mereka. Ini tim yang bermain sepak bola menyerang nih, kalau saya melihat tim ini memang adalah tim unggulan ya, jadi gak salah juga mereka masuk ke pot pertama ya. Dan saya lebih menarik tadi meriset tentang pelatih mereka, Jordi Vinyals. Jadi Jordi Vinyals ini teman-teman adalah pelatih yang sebelumnya juga pernah melatih Barcelona B, ya bahkan dia juga sebagai pemain adalah pemain yang bermain bagi tim usia muda Barcelona. Jadi ya pelatih-pelatih asal Spanyol ini kan sekarang yang kita tahu ya, yang menerapkan permainan sepak bola menyerang. Maka itu ya nggak salah juga bahwa tim ini memang adalah tim yang produktif di Chinese Super League ya. Bahkan di musim terakhir mereka tuh pada tahun 2023 ya, kalau yang tahun ini kan liga mereka sudah selesai ya ternyata ya, mereka berada di peringkat nomor 6. Tapi di tahun 2023 tim ini berada di peringkat nomor 3 dan mereka bisa mencetak lebih dari 50 gol, hampir 60 gol dalam satu musim kompetisi. Jadi ini tim yang menurut saya adalah tim yang sangat kuat di grupnya Persib, dan mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain asing yang sebetulnya masuk ke level grade A. Jadi saya pikir ya ini adalah tim yang paling kuat, tapi kan bukan berarti tim ini tidak terkalahkan. Cuma memang satu keuntungan bagi tim ini adalah dari segi faktor cuaca, dan itu yang kemungkinan akan menyulitkan para pemain dari Persib Bandung, karena kita tahu kan fase grup ini ya jadwalnya akan dimulai pada pertengahan atau jelang akhir bulan September ya. Pada saat itu kita tahulah sudah memasuki musim dingin ya, walaupun saya belum tahu jadwalnya nih Persib kapan akan bertandang ke kandang dari Zhejiang. Jadi Zhejiang ini memang adalah tim unggulan yang saya prediksi ya, sekarang bisa saya prediksi kemungkinan akan lolos sebagai salah satu tim dari fase grup. Dan selain itu juga ternyata Persib satu grup juga dengan Port FC. Ini klub dari Thailand. Yang menariknya kan di klub ini ada juga pemain Indonesia kan, Asnawi Mangkualam. Nah ini yang seru nih, jika nanti Asnawi bisa turun dan akan berhadapan dengan Persib Bandung. Nah Port FC ini juga adalah klub yang kuat loh teman-teman. Saya tadi meriset ya klub ini ya. Jadi klub ini memang adalah klub yang biasa berada di papan atas, walaupun mereka di musim sebelumnya menyelesaikan musim mereka berada di peringkat nomor 3. Tapi yang menarik, bahwa klub ini dilatih oleh pelatih lokal yang namanya Rangsan Witachaichok ya. Kalau nggak salah nih pernah bermain juga bagi Thailand, coba saya cek. Nah betul, dia pernah bermain bagi Thailand. Saya pernah nonton dia berhadapan dengan timnas Indonesia. Ini pemain yang bagus. Dan iya, gak buruk juga track record dia melatih Port FC di musim pertamanya ya. Dan memang dia lebih banyak melatih di Thailand. Dan kalau kita melihat dari materi pemain yang berada di skuad ini ya, selain juga ada Asnawi, mereka punya Irfan Fandi ya kalau nggak salah ya. Coba saya cek. Irfan Fandi nih kalau nggak salah mereka punya. Tadi saya harus lihat. Saya ingat nih Irfan Fandi juga bermain di klub ini, tapi nggak kelihatan di sini namanya. Tapi saya ingat dia main di klub ini. Dan ada juga 2 pemain asal Brazil ya. Jadi memang kalau ada pemain-pemain asal Brazil inilah yang memang berbahaya ya. Kita tahu bahwa mereka memang adalah pemain-pemain yang sangat skillful, walaupun kita tahu Persib juga punya pemain Brazil kan, Ciro dan juga David dan juga ada Franca di belakang. Dan klub lain yang berada satu grup dengan Persib Bandung adalah Lion City Sailors. Memang klub-klub asal Singapura ini sebetulnya kan bukan merupakan klub-klub yang kuat ya. Tapi saya pikir juga para pemain Persib tidak bisa menganggap remeh klub-klub asal Singapura, karena mereka memang dipersiapkan secara profesional
Dan yang saya tertarik dengan pelatih mereka, Alexander Rankovic. Ini memang adalah pelatih yang kalau saya melihat cuplikan dari Lion City Sailors, kalau nggak salah nih sebelumnya namanya Home United nih. Saya ingat pernah lawan Persija ya, saya lupa tahun berapa tuh. Kalau nggak salah pada saat Persija menjadi juara dari Liga 1 tuh 2018, terus kemudian main lawan Home United ya. Jadi Alexander Rankovic ini kan pelatih asal Serbia. Nah, dia jadi menerapkan pressing game. Nah, ini yang akan menyulitkan para pemain Persib. Artinya apa? Artinya para pemain dari Lion City Sailors ini pasti akan mengawal secara ketat para pemain Persib, terutama yang bermain di tengah. Agar flow of the ball ke lini depan itu tidak akan maksimal. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para pemain Persib. Tapi sebaliknya, taktik dari Boyan Hodak kan juga meminta para pemain Persib itu wajib melakukan pressing. Tinggal bagaimana cara mau melakukan pressing tersebut. Mau pressing tinggi, mau pressing di tengah, atau juga mau pressing di lini pertahanan. Dan klub keempat tentu adalah Persib Bandung. Jadi sebetulnya kalau kita melihat di atas kertas, ya sebetulnya ini bukanlah grup yang berat. Tapi bukan berarti Persib akan dengan mudah lolos dari grup ini. Karena kita tahu bagi para pemain Persib yang sekarang berada di dalam skuad, tentu ini adalah semacam pengalaman baru bagi mereka, tapi bukan untuk pelatih mereka Boyan Hodak. Ya kan, Boyan Hodak kalau nggak salah sebelumnya melatih Kuala Lumpur City FC ya, saya lupa ya. Pada saat itu kan lawan PSM Makassar ya. Nah, jadi saya pikir ini bukan pengalaman baru bagi pelatih mereka Boyan Hodak. Jadi saya pikir bagi Boyan Hodak, ya benar juga loh, ternyata ingatan saya benar juga loh. Ini baru saya lihat betul Kuala Lumpur City FC, wah ingatan saya bagus juga nih ya teman-teman ya. Nah, betul kan? Nah, dia AFC Cup bahkan menjadi runner up. Nah, pada saat itu saya ingat benar gak nih ya mengalahkan PSM Makassar. Coba nih kita tes lagi. Ini beneran nih, saya belum lihat nih. Saya nonton itu pertandingan kalah PSM Makassar padahal mainnya bagus PSM Makassar. Sebentar, di final ASEAN Zone, betul. Final ASEAN Zone PSM Makassar menang, tapi di final, betul. Di zonal final, betul kan? Nah, di ASEAN Zone, betul, PSM Makassar kalah dengan skor 5-2, ya kan, maka itu gak lolos. Terus kemudian mereka nih kalah di pertandingan final nih, Kuala Lumpur City FC. Betul kan, di final lawan Al-Sib. Al-Sib ini dari Kuwait ya, kalau nggak salah ya. Sebentar nih saya lihat, dari Kuwait atau dari Oman nih ini. Oman, dari Oman. Nah jadi itu, ini bukan pengalaman yang baru bagi pelatih Persib Bandung Boyan Hodak. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan untuk membawa klub ini lolos minimal dari fase grup. Jadi saya pikir untuk saat ini bagi para fans dari Persib, jangan dulu pikir tentang juara atau tidak juara, tapi pikirkan dulu apakah Persib bisa lolos atau tidak dari fase grup ini. Nah, kalau menurut saya nih, bukan saya ingin menyenangkan teman-teman yang merupakan fan dari Persib Bandung, tapi sekarang saya bisa mengatakan seandainya gak ada pemain dari Persib yang cedera ya, dan bisa tampil semuanya, artinya Boyan Hodak punya pilihan yang cukup luas atau cukup banyak untuk menentukan starting lineup-nya, kemudian melakukan rotasi di lineup antara pertandingan di Liga 1 dan juga pertandingan di AFC Asian Champions League 2. Maka kalau menurut saya sekarang ini saya bisa memberikan persentase 50% bagi Persib untuk bisa lolos dari fase grup. Jadi di kanan sendiri Persib Bandung itu harus bisa mendapatkan maximum points, alias 3 poin di setiap pertandingan home. Jadi kalkulasi saya, jika Persib bisa menang semua home match, itu akan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi Persib. Dan kita tahu pada saat bermain di kandang sendiri, apalagi kalau bermain di Stadion Sijalak Harupat, ya memang Persib Bandung adalah tim yang tampil beda. Jadi saya pikir kunci bagi Persib adalah jika mereka bisa menang secara konsisten di kandang sendiri, dan kemudian harus bisa mencuri kemenangan minimal 1 kali dan meraih 1 kali hasil imbang untuk bisa lolos dari fase grup. Setelah itu, baru nanti kita lihat lawan dari Persib Bandung itu adalah tim dari negara mana. Baru nanti kita bisa memperhitungkan atau mengkalkulasi peluang bagi Persib Bandung. Dan tentu saya akan menonton pertandingan-pertandingan dari Liga 1 besok dan juga lusa ya. Dan jika saya punya waktu, saya akan membuat konten dari pertandingan-pertandingan tersebut. Dan saya juga nanti akan mulai nonton pertandingan La Liga dan juga Liga Inggris, dan tentu akan juga membuat konten dari 2 liga tersebut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.